Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu, puji syukur milik Allah. Salawat salam semoga senantiasa dilimpah curah kepada Nabi kita, dan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur Allah tiada hentinya memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat iman dan Islam, terutama nikmat inilah yang paling mahal yang tidak semua manusia diberikan. Nikmat sehat saja tidak semua sehat, banyak yang sedang diuji sakit, apalagi nikmat iman dan Islam. Tidak semua mendapatkan, kecuali memang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nikmat ini kita syukuri ya, dalam bentuk meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepadanya, dalam bentuk kita melakukan ibadah-ibadah kita dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Masailul Fiqh Al-Muta'aridah, dan kita membahas tentang memasuki kepada bab tentang adkaru julus baina sajdatain. Bab duduk di antara dua sujud. Start share screen dulu. Bentar Bapak Ibu. Loading ininya PDF. Sebagian. Oke. Sudah ada ya. Kita sudah terakhir ini adalah bab aktsaru doa fi sujud. Ya, kita diperintahkan memperbanyak doa di dalam sujud. Ya. Kesimpulannya bahwa kita diperintahkan untuk memperbanyak doa, dan doa ini bisa kita lakukan di sujud keberapapun, tidak mesti sujud terakhir, dan boleh memakai bahasa kita, ya. Boleh. Dan tentu tidak dijaharkan, tidak dikeraskan, tapi memakai bahasa kita dalam hati kita ketika kita berdoa di dalam sujud. Itu kesimpulannya. Nah, kita masuk kepada adkaru julus baina sajadatain. Membaca atau bacaan-bacaan atau zikir-zikir ketika duduk di antara dua sujud. Bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Ya, kita mulai hadis pertama. Wa an Hudzaifah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini Rabbik firli. Nah, ini yang pertama adalah terima dari sahabat Hudzaifah. Ya, Hudzaifah bisa kalau Hudzaifah saja ya dimaksud adalah Hudzaifah bin Yaman. Ya. Apa yang dibaca oleh Rasulullah dalam hadis ini
Diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah dalam kitab Nurul Autor jilid kedua halaman 293, Rasul membaca Rabbik Firli, Rabbik Firli. Ini di tulisannya hanya 2 kali ya. Kalau riwayat lain kalau tidak salah ada juga yang sampai 3 kali ya. Tapi dalam hadis ini ditulisnya 2 kali. Karena yaqulu baina sajadatain, Rasulullah membaca duduk di antara 2 sujud ya. Rabbik firli, Rabbik firli. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Wan Ibnu Abbas qala, dan dari Ibnu Abbas dia berkata, karena Nabi SAW yaqulu baina sajadatain, bahwasanya Rasulullah SAW membaca dikala duduk di antara 2 sujud, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Rawahu Abu Dawud. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, berikan rahmat kepadaku, wa'afini, ya, berikan keselamatan kepadaku, wahdini, berikan petunjuk kepadaku, warzuqni, dan berikan rezeki kepadaku. Jadi ini bacaan kedua, ya, riwayat kedua, bagaimana bacaan duduk antara 2 sujud. Allahumma firli, berarti ini ada 3 ya, ada 5 permintaan. Minta ampun, Rabbik firli, warhamni, minta diberikan kasih sayang, wa'afini, ya, afini itu artinya sangat luas ternyata, bisa diartikan keselamatan, kesejahteraan, termasuk kesehatan. Ya, kita sering mengungkapkan misalkan kalimat sehat walafiat, ya, dikata afat, afini ini, ya, afini, berikanlah afiat kepadaku. Ya, artinya kesehatan yang sempurna, sehat walafiat, ya, tidak hanya sehat tapi afiat. Afiat itu tadi maknanya sangat banyak, bisa diartikan keselamatan, kesejahteraan, gitu ya, bisa diartikan juga kesehatan yang sempurna. Afini, wahdini, dan berikan petunjuk kepadaku, warzuqni, dan diberikan rezeki kepadaku. Jadi, Masya Allah, bacaan sholat ini, Bapak Ibu, kalau kita renungkan, gitu ya, kita baca, upayakan dengan artinya, upayakan kita meresapinya, itu Masya Allah. Dari duduk antara 2 sujud saja kita doanya luar biasa. Ya. Yang belum hadis yang lain. Bacaan ini saja, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, minta diampuni. Warhamni, berikan rahmat kepadaku, minta rahmat kasih sayang Allah. Wa'afini, ya, berikan keselamatan, kesehatan kepadaku. Wahdini, petunjuk, warzuqni, dan rezeki. Nah, hanya kadang kita terlalu, karena udah biasa, udah hafal gitu ya, terlalu cepat bacanya. Sehingga tidak harusnya begitu. Duduk antara 2 sujud itu sangat nikmat. Rabbik firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wahdini, warzuqni. Itu luar biasa. Ini kita baca nanti beberapa hadis lain ya. Ada redaksinya, memang ada beberapa yang berbeda gitu ya. Nanti kita lihat. Kemudian berikutnya yang ketiga ya. Wa an Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajadatain, dan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di antara 2 sujud, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya, ini riwayat Tirmidzi. Jadi ada beda-beda sedikit ya. Allahumma gfirli ada, warhamni ada, di sini ada wajburni, di sini ada wa'afini. Wahdini-nya sama, warzuqni-nya sama ya. Hadis nomor 2 dan nomor 3. Ya Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku. Kemudian warhamni, sayangi aku, wajburni, ya. Wajburni artinya pimpinlah aku. Wahdini, dan tunjukilah aku, beri petunjuk, beri daya kepadaku, warzuqni, berikan rezeki kepada. Jadi ada wajburni di sini ya. Minta dipimpin, sebenarnya sama juga dengan wahdini, ditunjukkan, tapi dalam bahasa Arab wajburni dengan wahdini itu beda. Wajburni itu biasanya kepada minta dipimpin atau diarahkan gitu ya kepada pilihan yang tepat, yang baik. Kalau wahdini
petunjuk kepada agama biasanya begitu ya. Nah, di sini ada kalimatnya, ini juga 5 ya, Allahumma gfirli, minta ampunan, warhamni, kasih sayang, wajiburni, pimpinan, wahdini, petunjuk, warzukni, dan rizki. Ya. Warzukni, dan berikan rizki kepada Rawahu Tirmidzi. Nah, yang terakhir, Wa an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu baina sajdataini Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzukni. Nah, ini ada tambahan warfa'ni ya. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, berikan rahmat kepadaku, wajburni, berikan kepemimpinan kepadaku, warfa'ni ya. Warfa'ni, angkatlah derajatku atau tinggikan derajatku bisa ya. Irfa itu angkat, mengangkat, meninggikan. Wahdini, dan berikan petunjuk kepadaku, warzukni, dan berikan rizki kepadaku. Rawahul Hakim Al-Mustadrak, dalam riwayat Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Nah, ini ada 4 bacaan ya. Nah, kita sering ada tambahan wa'afini wa'fu anni itu Pak ya. Rabbik firil warhamni wajburni wahdini warzukni wa'afini wa'fu anni. Nah, saya belum menemukan nih ya, mudah-mudahan kalau ada yang menemukan. Tapi menurut yang saya dapatkan, ya wa'afini wa'fu anni itu tambahan dari para ulama. Jadi tidak ada hadis yang khusus itu meriwayatkan tentang itu. Ada juga yang menyampaikan ada tapi hadisnya lemah. Hadis lemah juga sepengetahuan saya yang masih belajar juga belum menemukan gitu ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan itu tambahan, artinya tambahan dari para ulama. Dan sisi mana bagus. Wa'afini sama dengan hadis yang kedua ya. Kemudian wa'fu anni sama apa artinya juga bagus. Wa'afini minta diberikan kesejahteraan tadi, keselamatan, kesehatan, kemudian wa'fu anni, dan ampunilah aku, maafkan ya Allah, al-afu, maha pemaaf. Dari sisi makna baik dan bagus, tetapi kalau kita mau mencoba atau bukan mencoba ya, harus mencoba, harus melakukan, meniru dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka akan lebih aman begitu mengambil salah satu dari riwayat ini. Ini saya coba cari-cari juga di beberapa kitab lain ya, kitab-kitab fikih yang kaitan dengan wa'afini wa'fu'ani itu tidak ada secara khusus. Artinya bacaan itu digabungkan dengan bacaan yang lain. Ya, tapi kalau mau membaca yang ini jelas ada riwayat-riwayatnya. Robbik firli, begitu. Ya, ada 2 kali, ada yang 3 kali, sama seperti sujud dalam beberapa riwayat. Ini di sini hanya disampaikan 1 riwayat ini ya. Rasul menyebutkan 2 kali atau 3 kali. Ya, seperti sujud, Rasul kan ada 3 kali, ada 2 kali, 3 kali. Ada yang 1 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang 10 kali. Sehingga Rabbana Rabbiyal A'la itu kesimpulannya boleh 3 sampai 10 kali begitu. Nah, untuk Robbik Firli, nah ini paling mudah Pak ya. Belum hafal bacaan yang lain lebih lengkap secara Allah membaca Robbik Firli. Robbik Firli, Robbik Firli. Artinya ya Allah ampuni aku, ya Allah. Ini bacaan pertama. Yang kedua, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzukni. Sebagai kesimpulan ya. Bacaan kedua adalah ya Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni wa'afini wahdini warzukni. Kemudian bacaan ketiga, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Kemudian bacaan keempat, Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzukni. 3, 4, 5, 6. Ini 6 ya. Nah, kalau tambah wa'afini wa'fa'ni jadi tambah lagi ya. Biasanya wa'afini wa'fa'ni itu ada 7 biasanya ya. Sekali lagi dari 4 riwayat ini setidaknya kalau kita merujuk kepada kitab ini tidak ada bacaan wa'afini wa'fa'ni. Jadi silahkan mau membaca yang mana dari 1, 4 ini, salah satu dari 4 ini kalau kita mau mengambil kepada yang jelas ada periwayatan. Tapi kalau mau menambah dengan wa'afini wa'fa'ni, nah itu tambahan dari para ulama sepengetahuan saya, silahkan, saya tidak berani melarang ya. Kan dalam beribadah tidak boleh dipaksa. Tapi kembali kepada bagaimana keyakinan kita.
Walaupun panduan intinya tentu saja ibadah itu sebaiknya adalah dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi, ini kan dari ulama, masa ulama salah? Ulama juga memungkinkan salah, karena bukan Rasul. Atau bisa saja memang ada riwayatnya yang belum dimuat di kitab ini. Baik, begitu Bapak Ibu bacaan antara dosa kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kepada tasyahud. Nah, waktunya masih panjang. Nanti boleh pertanyaan disimpan dulu Pak. Adkarut tasyahud. Sekarang bacaan pada tasyahud. Ya, tasyahud. Kenapa disebut tasyahud? Ya, tasyahud itu karena ketika kita duduk yang terakhir itu ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Tasyahud itu artinya bersaksi. Atau kita juga sering membaca syahadat, itu sama. Membaca syahadat artinya membaca tasyahud. Tapi tasyahud lebih spesifik ya ketika kita membaca dalam sholat. Yang disebut duduk tasyahud ya karena duduk membaca tasyahud. Karena ada bacaan asyhadu alla ilaha illallah di dalamnya. Ada dua hadis tentang bacaan tasyahud. Yang pertama adalah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, iltafat ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza shala ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillah was-salawat wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh summa yatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi fayad'u muttafaqun alaih. Nah, ini hadis pertama. Hadisnya sahih ya, riwayat muttafaq alaih. Muttafaq alaih adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kecuali dalam kitab Nurul Autor, muttafaq alaihi itu kepada Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Jadi kalau Bukhari Muslim saja biasanya menyebutnya sahihain ya. Di Imam Bukhari Muslim itu ada beberapa sebutan, kadang disebut dengan muttafaq alaih. Di kitab-kitab lain selain Nurul Autor itu adalah khusus untuk Bukhari Muslim dan autor Ahmad, Bukhari dan Muslim. Kemudian sahihain juga Bukhari dan Muslim ya. Atau juga ditulis kadang langsung rawahu Bukhari wa Muslim, itu berarti juga kepada Imam Bukhari dan Muslim. Dalam periwayatan hadis, kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, udah itu udah ranking 1 dalam urutan hadis ya, menurut para ulama hadis. Artinya itu paling kuat. Jadi kalau urutannya Al-Qur'an yang paling kuat, kemudian hadis, urutan hadis itu yang pertama adalah Bukhari Muslim, yang kedua Bukhari, yang ketiga Muslim, baru para perawi lainnya. Kenapa? Karena kedua perawi ini, Bukhari dan Muslim, adalah kedua ini mensyaratkan hadisnya sahih. Jadi yang mereka muat dalam kitabnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu adalah hadis-hadis yang sudah terseleksi, hadis-hadis yang sudah dipastikan kesahihannya. Sehingga Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu yang paling utama, gitu ya. Apalagi Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, bacaannya yang ini ya, at-tahiyatu lillah. Semoga at-tahiyat, kehormatan lillah, segala kehormatan, at-tahiyatu lillah milik Allah, wassalawat wat thayyibat, dan segala salawat, keselamatan, thayyibat, dan segala kebaikan. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai para nabi, wahai nabi dan rahmat serta berkah di dalamnya. Ini kepada Rasulullah ya, satu orang. Alaika ayuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat serta keberkahan di dalam. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan atas kami kepada hamba-hamba Allah yang salih, keselamatan dari kami, atau doa keselamatan dari kami ya, kepada hamba-hamba yang salih. Ini sebagian memaknai kepada para malaikat gitu ya. Kalau assalamu alayka ayuhan nabi, salawat kepada Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin adalah kepada keselamatan atau salawat kepada para malaikat, ibadillahis salihin, hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, illallah wahdahu la syarikalah, yang hanya satu, Allah yang tunggal, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Summa liyatakhayyaru minad du'a, kemudian memilih daripada doa, a'jabahu ilaihi fayad'u. Ya, Rasulullah kemudian menganjurkan memilih doa yang a'jabahu, yang menarik atau yang memungkinkan diijabah. Ya. Fayad'u, maka berdoalah dengan. Nah, jadi nanti kita juga akan ada menemukan riwayat-riwayat nanti doa setelah atau doa di dalam tahajud, ya, maaf, di dalam tasyahud. Karena setelah ini kan membaca salawat, ya, membaca salawat, kemudian nanti setelah salawat doa. Doanya doa apa saja, nanti ada riwayatnya. Tapi kalau dari sini doa a'jabahu ilaihi, ya, doa yang memilih doa yang a'jabahu, yang memungkinkan diijabah, atau ajabah itu dari kata takjub, menarik perhatian, gitu ya. Artinya doa yang baik, ya, doa-doa yang baik yang mungkin diijabah, karena salah satu adab ketika di dalam berdoa itu tidak boleh kita berdoa yang buruk, tidak boleh doa untuk permusuhan, untuk memutuskan silaturahmi, berdoa untuk mencelakakan orang, gitu ya. Karena dalam kondisi tertentu misalkan kunut tajilah itu hal lain, ya. Nah, tapi umumnya berdoa adalah berdoa yang baik, berdoa yang memungkinkan dijabah. Sebab kalau doanya tidak baik, tidak mungkin dijabah. Fayad'u, maka berdoa. Ini dalam tafaqah. Lanjut. Wa an Ibnu Abbas annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lamani tasyahud kama ya'lama yu'allimuna tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, ini salah, ya, salah tulisannya ini. Harusnya seperti ini, maaf. Ini nun dengan mimnya kebalik. Yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna as-suratu minal Qur'an. Ini kesalahan cetak kayaknya, atau kesalahan tulisnya. Rasulullah SAW mengajari kami tasyahud sebagaimana mengajari kami suratu minal Qur'an, salah satu surat dari Al-Qur'an. Fakana yaqulu, maka beliau membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, beda ya Pak, kalau yang ini at-tahiyatul lillah wassalawatu wa thayyibatu. Kalau ini at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya. Artinya sama, ya. Tapi beda periwayatan. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala keselamatan, segala kebaikan, lillah, semuanya milik Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagimu, wahai nabi. Begitu pula rahmat dan keberkahan di dalamnya. Assalamu alaina, keselamatan tercurah. Semoga keselamatan tercurah alaina wa ala ibadillah, kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Alaina, kepada kami, wa ala ibadillah salihin, kepada hamba Allah yang salih, kepada para malaikat atau hamba-hamba Allah manusia yang salih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lanjutkan. Ya. Ini bacaan tasyahud. Lalu biasanya setelah tasyahud kita membaca salawat. Nah, ini salawatnya. As-salatu ala nabi, ya, setelah kita asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau kalau yang ngambil riwayat yang awal, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu kita membaca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad, dan seterusnya. Nah, ini riwayat tentang salawat, ya, ada 3 hadis. Wa an Abi Mas'ud al-Ansari qala, dan dari Ibnu Mas'ud al-Ansari dia berkata, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlis Sa'ad bin Ubadah
Faqala lahu Bashir bin Sa'ad, amarana Allah Ta'ala an nusalli alaika ya Rasulullah, fa kaifa nusalli alaika? Nah, ini pertanyaan para sahabat ya. Dari Ibu Abi Mas'ud Al-Ansari, dia berkata, telah datang atana Rasulullah, kami telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fi majlis, dan kami dalam majelis Sa'ad bin Abu Ubadah, atau dalam majelis kami ada Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu, dan dia berkata lahu kepadanya Bashir bin Sa'ad. Jadi Bashir bin Sa'ad berkata kepada Sa'ad bin Ubadah ya, dalam satu majelis itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud Al-Ansari, Abi Mas'ud Al-Ansari. Amarona Allahu Ta'ala an nusalli alaika ya Rasulullah. Allah memerintah kepada kami untuk bersalawat kepadamu wahai Rasulullah. Kaifa nusalli alaika? Bagaimana kami membaca salawat kepadamu? Nah, ini dalam Al-Quran ada perintahnya ya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Jadi perintah Allah kita bersalawat kepada Nabi. Ya, bagaimana caranya? Faqala, ya, maka Rasulullah SAW menjawab. Ya, pasal kata Rasulullah SAW, mungkin yang qala ini sahabat ya. Pasal kata Rasulullah SAW, maka diam Rasulullah SAW hatta tamnaina annahu lam yas'alahu. Sampai-sampai kami, kata para sahabat, tamnaina, mau diam aja, nggak akan bertanya lagi, karena ketika ditanya Rasulullah itu diam. Ya, annahu lam yas'alahu, seolah-olah Rasulullah nggak mau ditanya, gitu ya. Rasulullah diam ketika ditanya. Summa qala Rasulullah, lalu kemudian ya ternyata Rasulullah SAW jawab ya. Summa qala Rasulullah, lalu Rasulullah SAW menjawab, qulu, bacalah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu kama qad alamtum. Maka membacalah salawat itu sebagaimana telah aku ajarkan kepada kalian. Di bacaan salawatnya ya, ini yang kita sebut istilahnya dengan salawat Ibrahimiyah. Kenapa Ibrahimiyah? Ada kalimat Nabi Ibrahimiyah di situ ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini juga salawat Ibrahimiyah ada beberapa riwayat ya. Ada juga yang membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu dalam riwayat lain. Nah, di sini tidak dimuat. Di sini hanya satu hadis ya kaitan dengan membaca salawat. Nah, jadi bacaan salawat ini kemudian juga dimasukkan menjadi bacaan tahiyat. Jadi setelah kita syahadat kemudian salawat, setelah salawat baru doa setelah salawat ya, bacaan setelah salawat. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah semoga salawat atas Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad dan juga atas keluarga Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana telah engkau berikan salawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim adalah para nabi ya, baik dari keturunan Nabi Ishak turun sampai kepada Nabi Isa, kemudian dari Nabi Ismail kepada Rasulullah. Wa barik ala Muhammad, dan berikan keberkahan kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad dan keluarga Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau berikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Fil alamin, kepada seluruh alam, innaka Hamidum Majid, karena sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha perkasa. Wassalamu kama qad alimtum. Ya. Maka Rasulullah menganjurkan, mengucapkanlah salam
Kama alimtum, sebagaimana kalian ketahui. Di sini juga tidak dispesifik kemudian bacaan doanya ya. Baik, lanjutkan. Terakhir ya sebelum kita buka tanya jawab. Haddus salat ala Nabi, batasan salawat kepada Nabi. Wa da'aun Nawawi wa ghairuhu, adapun pernyataan dari Imam Nawawi dan yang lainnya, al-istima'u ala anna salatu ala mandubah ghairu musallamatu bal naqul as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam la tatimmu wa yakunul abdu mumtathalan biha hatta ta'ti bihadal lafzi alladhi fi dzakara al-ala li annahu faqala sa'il. Nah, para ulama telah bersepakat ya, al-istimau annas salata ala mandubah, bahwasanya tentang membaca salawat di dalam salat ini atau ketika tahiyat ini mandubah, sesuatu yang sunnah. Bagaimana kalau bacanya tidak pakai salawat, ya sunnah ya. Sehingga kalau sebagian ulama khususnya di rakaat kedua itu cukup sampai sahadat, salah sahadat langsung berdiri. Nah, mengambil bahwa ini sunnah ya. Ini ada perbedaan. Ada juga yang saat tetap membaca sampai innaka hamidum majid untuk rakaat kedua tanpa doa. Nanti doanya di rakaat ketiga, rakaat ketiga atau rakaat keempat ya. Kalau saatnya 3 rakaat berarti rakaat ketiga atau di yang tahiyat akhir. Jadi kalau tahiyat awal itu ada yang sampai sahadat saja atau sampai Allahumma sholli ala Muhammad langsung berdiri, ada yang sampai tetap membaca salawat sampai innaka hamidum majid. Nah, sesungguhnya kalau menurut para ulama Imam Nawawi dan yang lainnya, ya ini sunnah saja. Jadi sunnah ya. Lianna mandubah ghairu musallamat ya. Sesuatu yang sesuatu yang sunnah membaca salawat Nabi itu ghairu musallamah ya, tetapi memang lebih baik ya, lebih selamat, lebih baik kalau dibaca. Bal naqulu salatu alaihi sallallahu ya. La tatimmu wa yakunul abdu mutamatsilan biha hatta yati bihadzal lafzi. Ya, pernyataan tersebut bahkan mengatakan bahwa salawat kepada Nabi itu di sebagian ya tidak membuat la tatimmu, tidak sempurna. Wa yakunul abdu, seorang hamba mumtasilan biha, mengikuti contohnya. Artinya walaupun sunnah tetap harus dilakukan. Bahkan sebagian mengatakan ketika seseorang tidak membaca salawat berarti dia tidak sempurna untuk mengikuti sunnah Rasul. Mumtasilan biha. Hatta ta'ti bihadzal lafzi alladzi fihi dzakara al-ala li'annahu qala sa'il. Ya. Sehingga sampailah perintah untuk mengamalkan lafaz dari Rasulullah tadi, ya, dzakara ala, membaca ala tadi ala Sayyidina ala Muhammad wa ala ali Ibrahim, ada kalimat ala li'annahu qala sa'il, sebagaimana ditanyakan oleh yang bertanya. Tadi hadis yang sebelumnya ya, para sahabat yang bertanya. Kaifa nusalli alaika? Ya, ini pertanyaan di dalam ayat ini. Kaifa nusalli alaika? Bagaimana bersalawat kepadamu? Fa'ajabahu bikaifiyati annaha as-salatu alaihi wa ala alihi. Bahwasanya kaifiat bacaannya adalah bacaan salawat itu as-salatu alaihi, salawat kepadanya, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, Rasulullah dan keluarga Rasulullah ya. Fama lam ya'ti bi ali fama shalla alaihi bi kaffaihi. Barang siapa yang tidak membaca keluarganya salat Allahumma sholli ala Muhammad segitu saja gitu ya. Tidak dilanjutkan dengan wa ala ali Muhammad. Fama shalla alaihi bi kaffaihi, maka dia tidak sempurna membaca salawatnya. Allati amara biha, sebagaimana yang diperintahkan. Fala yakunu mumtasilan, dan juga tidak melakukan atau mencontoh li amri, kepada perintah Rasulullah. Fala yakunu musalliyan alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak termasuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi membaca salat itu mestinya membaca kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Ya. Kama sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fakadzalika baqiyatul hadis min qaulihi kama shallaita ila akhir. Demikian pula sisa hadis ya atau lanjutan hadisnya dari kalimat kama shallaita ala ali Ibrahim, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, atau kama shallaita ali Ibrahim langsung. Itu juga sama disebutkan ali. Yajibu idhuwa minal kaifiyati, yang yajibu mengharuskan bahwa dia itu adalah kaifiyah al-ma'mur biha, untuk dimakmurkan, diamalkan. Waman faraqa bainal alfadi hadhihi al-kaifiyat bi ijabati ba'duha wa nadbu ba'duha fala dalilun lahu ala dzalik. Dan adapun yang memisahkan bainal alfadi hadhihi kaifiyat, memisahkan kaifiyat ini, tata cara ini, bi ijabati ba'duha, dengan membaca sebagian, ya. Jadi sebagiannya membaca dan sebagiannya tidak, ya. Wanad ba'duha fala dalilun lahu, ya, membeda-bedakan satu dengan yang lain, gitu ya. Fala dalilun lahu ala dzalik, tidak dalil atas hal itu. Subul salam dalam kitab Subul Salam. Jadi membaca salat itu sebaiknya lengkap. Itu pula dalam kalangan ulama Hanafi, Maliki, Hambali, itu kalau membaca tahiyat awal pun sampai akhir. Ya. Tidak Allahumma sholli ala Muhammad langsung berdiri rakaat ketiga, tapi sampai akhir, sampai innaka hamidum majid baru berdiri rakaat ketiga. Ya. Tapi di kalangan Syafi'iyah, itu sampai kepada Allahumma sholli ala Muhammad saja, gitu ya. Karena mengambil itu hanya mandub, sunnah saja, mungkin ke sana, gitu ya. Di sini wa ala ali manduba ghairu musallamah, ya, hal yang kedua tentang batasan salat ini, kama annal qaulu bi karahati ziyadati fi salati alaihi, seperti halnya pendapat yang mengatakan makruhnya ada tambahan dalam salat, ke dalam salawat kepada Rasulullah fit tasyahud awal ala Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, dalam tasyahud awal ada yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Mimma la aslalahu fi sunnah wala burhana alaihi bal nara anna min fi'li dzalika. Ya, ini pendapat dari tulisan ini, ya, pendapat penulis ini. Dalam tasyahud awal ada yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad sampai situ. Mimmala aslalahu fis sunnah, itu tidak ada asalnya dalam sunnah, wala burhana alaihi, tidak ada penjelasan atas tersebut, bal nara anna man fa'ala dzalika, tapi kami melihat ada yang melakukan hal itu. Lam yanfadu amran Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutaqaddam, ya, tentu tidak menyamai atau tidak sama atau bisa berbeda dengan perintah Nabi yang sudah terdahulu dari penjelasan sebelumnya. Qulu, maka bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir. Gitu, ya, dalam penjelasan batasan baca salawat. Kemudian yang terakhir, wa Ibnu Mas'ud qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raq'ataini aw layain ka'annahu ala ladfi. Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, karena Nabi SAW adalah Nabi SAW idza jalasa fi rak'atain, apabila duduk pada dua rakaat atau rakaat kedua, ya, awalayain pada rakaat kedua atau dua rakaat, kanahu ala radfi, seolah-olah dia ada di atas bara api, ya, jadi menunjukkan singkatnya duduk beliau, begitu dalam riwayat Imam Ahmad. Waqala Tirmidzi, dan beliau mengatakan hasanu ila an Ubaidah lam yasma min abihi. Tapi menurut Imam Tirmidzi hadis ini hasan karena Ubaidah itu tidak mendengar dari bapaknya, ya, dalam hadis tersebut. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah satu, membaca salawat dalam sholat itu
merupakan bagian dari sunnah, artinya wajib dibaca, begitu ya. Dalam sunnah, ketika kita mengikuti sunnah, baik di tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Jadi tidak hanya tahiyat awal saja, tahiyat akhir saja, tahiyat awal pun membaca salawat, begitu. Yang kedua, batasan baca salawat, baik di salawat awal maupun akhir ya. Kalau kembali kepada hadis yang kita baca tadi, itu sampai innaka hamidum majid fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian hadis yang mengatakan bahwa Nabi duduk sebentar saja dalam tasyahud, ya ini menurut para ulama hadis, hadisnya dhaif atau lemah ya. Karena Hasan tidak bertemu atau tidak mendengar dari bapaknya. Dalam ilmu hadis namanya munqati, terputus gitu ya, secara sanad. Hadis yang munqati tidak bisa dijadikan hujah atau dijadikan dalil. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah jam 6, sisa 10 atau 15 menit terakhir untuk jawab ya. Silakan Ustaz Dus. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sampai pada sesi pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Mulyadi Al-Fadil dari mulai duduk antara dua sujud sampai tahiyat ya, sampai selesai. Barangkali ada yang masih belum jelas atau penasaran ingin ditanyakan, silahkan langsung saja mengaktifkan audionya. Kita buka termin yang pertama ya. Silahkan Bapak Ibu yang akan bertanya, mangga dimulai sekarang. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mangga Pak. Mangga Pak Musli. Kalau atahiyat itu kalau baca pakai Sayyidina kayak Sayyidina Muhammad gitu ya. Oke. Kan ada yang pakai Sayyidina, ada yang enggak. Ya. Gitu. Atau Baik. boleh enggak gitu. Ini ada satu bab lagi sebenarnya. Sekalian ya saya bahas karena ini enggak. Ini singkat. Tentang Sayyidina bagaimana? Ziyadatus Sayyidina fis salati ala Nabi. Tanggung ya sekalian ini karena setelah ini udah selesai ini pembahasan tahiyat ya, karena tinggal nanti bacaan. Kalau bacaan dalam ujung tahiyat ada beberapa riwayat, jadi mungkin tidak. Karena ini nyambung dengan salawat ya. Bagaimana membaca Sayyidina ya? Al-madhabu awal, mazhab awal atau pendapat pertama, aula dzakara sayyidat li'anna afdhalus sulukil adab. Lebih utama membaca Sayyidina, Sayyidat, Sayyidina itu artinya Tuhan kami, gitu ya, ya Tuhan kami atau yang kami hormati, gitu. Afdhalus sulukul adab itu lebih utama dan lebih beradab, ya lebih kepada sopan, gitu ya, lebih sopan. Kan Nabi nyebut Nabi tidak memakai Tuanku Nabi, gitu ya. Kalau misalkan saya manggil ke Pak Musli, manggil Pak Musli, tidak manggil nama langsung. Nah itu adab gitu ya, bicara adab dalam Ihanatul Talibin. Kemudian Abdulul Ityan bila di Sayyidah kama qala Ibnu Dhahirah wa saraha bi jamu wa tasyari li anna fi al ityan bima arana bihi wajadatul akhbar bil waqa'il ladzi wa adabu bahwa Abdulul min tarki. Nah, yang paling utama memakai lafaz as-sayyidah, sayyidina, kama qala Ibnu Dhahirah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Dhahirah, wasaraha bihi jami'ul iftia' syarih, dan juga kebanyakan para ulama yang syarih itu yang mensyarah, syarah itu menjelaskan kitab-kitab, dan nabihi ityan bima amarona bihi, ya, melakukan ityan bima amarona bihi wa ziyadatul akhbar, berarti melakukan apa yang telah diperintah serta menambahkan tambahan yang al-akhbar bin mawaqi, ya, dengan sesuatu yang merupakan adab ya atau kesopanan, itu alladhi huwa adab, kesopanan, wa huwa afdalu min tarki, lebih utama dari ditinggalkannya. Ini ketika membaca salawat pakai Sayyidina. Jadi pendapat pertama, satu lebih untuk kesopanan, kedua lebih utama daripada tidak. Pendapat kedua, Admana Busani, pendapat kedua, ada mudikri Sayyidat lima ya'ti, tidak adanya bacaan Sayyidina sebagaimana yang telah lalu.
Tadi hadis dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, misalkan di dalam kitab Nurul Autor atau kitab yang lain itu ya tidak pakai Sayyidina, tapi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu. Ini menurut pendapat kedua. Hadis wa Ibnu Mas'ud qala Bashir bin Sa'id ya Rasulullah amarna an nusalli alaika fakaifa nusalli fasakata summa qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Di sini tidak pakai Sayyidina. Gitu ya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian umuru ta'abudiyah minal afadi wa ghairiha la yasihu ziyadah. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan menurut pendapat kedua gitu ya. Al-umuru ta'abud, urusan ibadah min al-fadi ghairiha, baik dari lafaz maupun lainnya, la yasihu al-ziyadah. Tidak sah atau tidak boleh menambah. Alam waroda fiha bis istihabi ra'yi. Walaupun menurut akal itu bagus, ya. Jadi tidak boleh ditambah dari apa yang diperintahkan, sekalipun menurut pikiran kita bagus. Oh kan bagus, itu lebih sopan pakai Sayyidina. Begitu ini menurut pendapat kedua. Fahadir al-fadun nabi allati allamaha li ashabihi. Dan ini yang tadi, yang lafaz sebagaimana hadis nomor 1, dari Nabi SAW yang telah diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, waladhi yakunu laha ashabihi fi salatihim. Itulah yang diajarkan kepada para sahabat dalam salat mereka. Wa tawattiru annaqlu anhum annahum lam yakunu yaqulu sayyidina. Ya. Yang kemudian para sahabat tuh mengamalkan apa yang dicontohkan Rasul dan mereka tidak membaca Sayyidina Muhammad. Wala Sayyidina Ibrahim, juga tidak membaca Sayyidina Ibrahim. Wa in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila syakka wa sayyidun. Dan sudah barang tentu gitu ya, tidak ragu lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sayyid. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tuan, pemimpin, ya. Waladu Adam bal sayyidul khaliq ajmain. Ya, keturunan Nabi Adam dan bahkan pemimpin khaliq ajmain dari semua makhluk seluruhnya, ya. Rasulullah tidak diragukan lagi. Tanpa disayyidina pun Rasulullah memang sayyid. Rasulullah adalah pemimpin bagi seluruh alam ini, gitu ya. Menurut pendapat ini. Terakhir, walau hasanat ziyadat sayyidina, kalaupun dianggap baik membaca sayyidina fi salat dalam salat ala Nabi SAW bidalilin annahu adab, dengan dalil bahwa itu adalah adab, la sayahtasanat ziyadatu fi lafdzil adad. Harusnya juga dibaca gitu ya, menambah itu dalam lafaz adzan. Ya, karena adzan syahadu alla ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah itu pakai sayyidina juga harusnya begitu. Wagairu atau dalam lafaz yang lain. Walam yakul ahadun minas sahabah wat tabi'in wal fuqaha bistihabu bihi li'annahu mukhalifun lima warada min nabi. Nah, tidak ada satupun dari kalangan sahabat, tabi'in dan para fuqaha yang istibabihi li'annahu mukhalifah, yang mengamalkan ini karena khawatir membedai dari apa yang datang dari Nabi tentang hal itu. Itu tentang pendapatnya, sehingga kalau boleh saya simpulkan, Bapak sekalian, dari pertanyaan Pak Musli tadi, kalau kita mau mengikuti lafaz dari Rasulullah, maka tidak usah pakai sayyidina, khususnya di dalam sholat, karena sholat kita nggak boleh menambah, nggak boleh mengurangi. Tapi di luar sholat, para ulama membolehkan. Kalau misalkan membaca sholawatnya setelah sholat, sebelum berdoa baca sholawat, itu boleh. Atau dalam berdoa di luar bacaan tahiyat sholat, itu boleh. Tapi kalau dalam sholat, di sini kan fis sholat, ya, fis sholat, ya, khusus dalam ketika sholat, maka kalau mengambil pendapat kedua, ya, yang itu jumhur atau mayoritas, maka ada dzikr sayyidat, tidak membaca sayyidina. Adapun yang membaca sayyidina sebagaimana lafaz pertama berarti mengambil keumuman bahwa itu merupakan kehormatan, itu merupakan adab kepada Rasulullah. Masa tidak pakai sayyidina, gitu ya. Nah, ini adab yang
yang di apa ya mengambil kepada perasaan begitu ya. Masa kepada Rasulullah nggak pakai adab gitu. Betul, dan kita harus beradab tentu kepada Rasulullah. Nah, namun para sahabat, para tabiin dan Rasul pun mengajarkannya tidak pakai sayyidina, akan lebih baik ketika khususnya dalam sholat ya, sekali lagi itu tidak pakai sayyidina. Di luar sholat silahkan mau pakai mau tidak, itu tidak ada larangan ya, sebagai mau ingin betul-betul menghormati pakai sayyidina silahkan. Kepada para nabi juga demikian gitu ya. Ada yang menyebutkan misalkan Nabi Musa alaihissalam, tapi ada Sayyidina Musa alaihissalam, itu juga boleh-boleh saja gitu ya ketika di luar sholat. Demikian pertanyaan Pak Muslim. Turun Pak Ustaz. Amin. Baik, barangkali ada yang lain, Bapak Ibu silakan bertanya. Yang akan bertanya silakan, masih ada waktu. Langsung saja diaktifkan audionya atau bisa melalui chat. Jadi, Terima punten kasih. Ustaz, punten Ustaz. Silakan Pak Dar. Sudah 40 ya, alhamdulillah nambah lagi. Ya, alhamdulillah. Ya. Pagi ini saya sebar lebih banyak Ustaz komunikasi. Semoga yang mengajak kebaikan dapat kebaikannya ya. Amin amin. Dapat barokah. Mudah-mudahan dapat barokah Ustaz. Apa yang menunjukkan Baik, sedikit Ustaz. Tadi menarik ketika membaca at-tahiyat ya, at-tahiyat pertama, at-tahiyat kedua itu. Jadi dari berbagai referensi tadi ada yang banyak variasi, ada yang sampai syahadat saja di at-tahiyat pertama, ada yang tuntas, ada yang sampai hanya salawat sepotong gitu. Nah, ini sebenarnya yang paling kuat yang mana Ustadz? Yang paling kuat walaupun banyak pilihan gitu ya. Terutama apakah di rakaat pertama itu cukup sampai syahadat, kemudian seandainya harus ditambah salawat itu apa harus tuntas apa cukup salawat Nabi saja, salawat Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Kemudian yang kalau di terakhir kan mungkin harus tuntas ya. Yang kedua juga ada disambung doa yang konon katanya sangat mustajab gitu ya, tentang bagaimana menghindari dajjal dan sebagainya itu Ustaz. Nah ini mohon yang paling kuat mana, mohon supaya, karena kadang-kadang suka campur nih, kalau ada ilmu baru, wah iya juga ya, kalau ada ini. Nah ini kebetulan mudah-mudahan tuntas. Mohon dapat pencerahan. Terima kasih. Baik. Oke, kita sedikit mengulang ya tentang bacaan. Tadi bacaan tasyahud itu ada dua gitu ya. Ada yang at-tahiyatul lillah atau ada at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Lillahnya ada yang di depan, at-tahiyat at-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibatu, atau ada at-tahiyatul mubarakatuh wassalawat at-tahiyatul mubarakatuh wassalawatul lillah. Nah, itu boleh ada dua riwayat gitu ya. Jadi boleh membaca yang pertama ini ya, dalam muttafaq alaih, atau yang kedua hadis riwayat Muslim ya, tahiyatul mubarakatuh. Itu satu. Kemudian tentang salawat kepada Nabi, sekali lagi ini ada dua pendapat. Ada yang khusus untuk di tasyahud pertama, tahiyat awal kita menyebutnya, itu membaca sampai Allahumma sholli ala Muhammad saja, atau ada juga yang sampai innaka hamidum majid gitu ya. Nah, kalau menurut penjelasan di kitab ini, bahwa sebaiknya sampai selesai, sama sebagaimana sampai selesai kita membaca tahiyat di tahiyat akhir, sampai selesai membaca salawatnya. Karena di sini kalimatnya adalah kama shalaita ilal akhir yajibu idhuwa minal kafiyatil amamur biha. Jadi membaca sampai akhir itu diharuskan atau diwajibkan ketika mengikuti kafiat ya, tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan dijelaskan ini menurut penulis ini ya, kitab ini sangat tegas gitu ya, bahwa fitasyahud awal ala Allahumma sholli ala Muhammad, tasawudnya hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad saja, mimma la aslalahu fi sunnah. Ini yang tidak ada asalnya menurut sunnah, wala burhanan alaihi, ya, dan tidak ada petunjuk tentang hal itu. Jadi kalau tidak ada spesifik Rasulullah menyebutkan seperti itu, dan Rasulullah menyebutkan salawatnya itu sampai innaka hamidum majid, maka di rakaat di tahiyat awal pun sampai innaka hamidum majid. Gitu Pak. Nah kemudian
nanti doa. Nah, kalau doa memang khusus di tasyahud akhir. Ya. Saya lihat ternyata babnya tidak ada nih di kitabnya bacaan tasyahud. Ya, di sini bacanya hanya sampai bab baca doa pada tasyahud. Kecuali tadi hadis umum yang di awal fayajibu lahu fad'uhu, ya. Di situ memungkinkan atau saat yang mustajab doa di situ, maka berdoalah kalian. Karena nanti ada doa yang saya sampaikan Padar, ya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, itu bagian dari doa. Itu juga setahu saya ada beberapa riwayat, ya. Walaupun nggak terbahas di kitab ini, ada beberapa riwayat doa yang juga sama seperti tadi bacaan tahiyat yang ada 2 riwayat, atau seperti bacaan duduk antara 2 sujud tadi, ya. Ada yang Rabbikfir warhamni wajibuni warjukni, ada Rabbikfir warhamni wajibuni warfa'ni wadini, gitu ya. Warjukni. Nah, ini ada beberapa. Begitu, Pak. Ya, Ustaz. Mohon. Baik, yang terakhir. Terakhir ya. Silakan. Assalamualaikum. Salam, Pak Heri, silakan terakhir, ya. Ya. Sudah 6:18. Ini kan semua riwayat-riwayat ini kan biasanya dicontohkan Rasul dalam berbagai macam kondisi, ya Ustadz, ya. Ya. Tadi Ustadz sudah mengatakan ada ranking dalam hal periwayatan. Ya. Ya itu kita itu mengajunya, kalau boleh mohon kira-kira ranking 1 ini diriwayatkan oleh katakanlah Imam Bukhari, terus seterusnya itu seperti apa, Ustaz? Baik. Ya, jadi sebenarnya juga kita tidak mesti gitu, ya, tidak mesti mengikuti ranking itu, ya. Tapi dari sisi kita yang belajar tentu lebih aman ketika mengambil, khususnya urusan ibadah, ya, mengambil hal-hal atau dalil-dalil yang sahih. Dan kalau bicara yang sahih, ya tadi bicara ranking, kesahihan yang paling utama adalah Bukhari Muslim. Kemudian Bukhari dan Muslim. Karena Imam Bukhari dan Muslim itu mereka mensyaratkan hadis sahihnya, kemudian mensyaratkan liqa'u sanad. Jadi dalam periwayatannya itu harus ketemu dengan yang periwayatnya dan ketemu dalilnya itu udah melalui studi kritis hadis atau ilmu mustalah hadis. Bukan berarti yang lain pun tidak sahih, ya. Tapi yang lain ada memungkinkan memasukkan riwayat hadis yang lemah atau doif, ada yang sahih, ada yang lemahnya sangat lemah, ada yang lemahnya juga tidak terlalu lemah. Nah, itu harus melalui studi kritis hadis, ya. Kalau kita kan langsung rawahu Ahmad, rawahu Tirmizi, rawahu Abu Daud, begitu. Nah, kalau kita mengkaji kitab langsung itu bisa jadi sudah dipilihkan, gitu, ya. Misalkan pembahasan kita ini ulama yang menuliskannya dia sudah memilih, atau misalkan Kitabul Maram itu dipilihkan oleh sekian dari sekian banyak hadis, dipilihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani hadis-hadis yang sahih. Kalaupun ada doib, biasanya beliau sebutkan hadis doib, ada hadis doib, hasan gharib, hasan sahih, gitu, ya, disebutkan. Nah, itu jadi kalau menurut saya silahkan mana aja, Pak, boleh, ya. Tapi kalau menurut kita yang masih belajar dan ingin yang lebih aman, lebih tentram, ya urutannya tadi Bukhari, Muslim, udah. Kalau ternyata ada Rasulullah diriwayatkan dalam kondisi A oleh Imam Bukhari, kondisi B oleh Imam Ahmad misalkan, nah saya ngambil yang Bukhari saja, itu lebih baik. Tapi Imam Ahmad juga, ya silakan, ya. Sepanjang itu sahih. Tentu saja kalau dibandingkannya sahih dan doib, tentu harus milih yang sahih. Tapi kalau dua-duanya sahih, sebenarnya bisa kita amalkan semuanya. Ya kan tadi dalam beberapa kondisi Rasul dalam ke sahabat ini menyampaikan bacaan ini, ke sahabat ini menyampaikan bacaan ini. Sahabat ini diriwayatkan oleh A, ini diriwayatkan oleh B. Dua-duanya sahih, dua-duanya bisa dipakai. Silakan kita bisa memilih. Begitu, Pak, kurang lebih, ya. Atur nuhun, Ustaz. Baik, demikian Bapak Ibu pertemuan hari ini. Ya, kita lanjut pekan depan insyaallah. Sudah lewat 20. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ustaz Gus. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menuntaskan kajian hari ini dan terima kasih banyak jazakallahu khair kepada Ustaz Mulyadi Al-Fadil atas ilmunya dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam keseharian kita khususnya untuk menyempurnakan ibadah sholat kita. Baik Bapak Ibu, kita akhiri saja pertemuan hari ini dan kita insya Allah ketemu lagi besok dalam kajian Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Agus Al-Muhajir. Oleh karena itu kami undang juga untuk hadir. Kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.